Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin dan kembali kita berada di Tambun Utara ataupun Bekasi ya, Bekasi Utara, Jawa Barat untuk melihat aktivitas normalisasi dua sungai, yaitu Sungai PJT ataupun di depan kita tepatnya ya, Perum Jasa Tirta dan Kali Gabus. Nah, video ini saya ambilnya di tanggal 8 bulan April tahun 2025. Di sini teman-teman, kalau kita lihat Kali PJT-nya memang betul-betul tertutupi oleh banyaknya rumput-rumput liar ataupun ilalang-ilalang ya, yang mengakibatkan sedikit agak tertahan ini ya, aliran airnya, yang mengakibatkan ya kalau ada limpahan air yang cukup besar maka agak sedikit tertahan aliran airnya teman-teman. I can't believe we started out friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything better. Di sini teman-teman, nama jalannya itu adalah Jalan Kong Asih, Jalan Kong Isa ya, ataupun Jalan Kampung Gabus teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya, ekskavatornya terus berusaha untuk mengangkat sedimentasi yang begitu banyak ya, karena nantinya Kali PJT ini akan selebar 10 meter teman-teman. Yang informasi yang saya dapatkan dari kupingan saya ya, nguping saya waktu Kang Deddy Mulyadi datang ke sini ataupun sidak ya, melihat langsung normalisasi Kali PJT, sekaligus beliau didampingi oleh pejabat terkait dari Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat dan teman-teman dari SDA ini menyampaikan ke Pak Gub bahwa nantinya ataupun harusnya lebar Kali PJT ini adalah 10 meter, tetapi banyaknya ekspansi warga di daerah sini yang menguruk ataupun menutup Kali PJT ini yang difungsikan untuk komersil ya, ataupun ruko, rumah toko, ataupun rumah pribadi juga ya mungkin. Karena kalau kita lihat ke sana ya, ini lurus saja menuju ke Kali Cibel, itu di sisi kiri itu banyak sekali bangli-bangli ataupun bangunan liar yang menutupi Kali PJT ini. Bahkan saya melihat ada 1, 2, 3 rumah itu sepertinya itu bukan sebagai ruko, tetapi sudah jadi rumah tinggal. Jadi wow, efek domino dari banyaknya bangli di sini memang luar biasa sekali teman-teman. Bisa mengakibatkan ya paling nyata itu ya pasti banjir ya, banjir besar yang menimpa di wilayah ini. Dan bulan berapa ya, bulan Desember atau Januari kemarin di sini banjirnya cukup parah katanya ya, sepinggang orang dewasa. Tapi kalau di daerah Dharma Wangsa di sana, perumahan Dharma Wangsa ya, itu sampai 2 meter katanya. Bahkan kemarin itu memakan korban jiwa ya, ada yang meninggal. Ya, ini diakibatkan ulah tangan kita sendiri ya, dimana kita tidak bisa berbagi dengan alam. Semuanya kita bangun, semua kita ambil, yang mengakibatkan pemilik alam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka ya terhadap perilaku kita sendiri, sehingga diberikanlah kita musibah agar kita sadar bahwa
kehidupan ini harus kita tata dengan baik, jangan hawa nafsu kita saja kita kedepankan agar bisa berjalan berbarengan ya dengan kehidupan kita dan alam itu sendiri. Nah, di sini kita lihat kali PJT-nya sudah kembali ke marwahnya sebagai aliran das ya, ataupun daerah aliran sungai. Wow, sangat jelas sekali teman-temannya, ada sungai di sini. Yang sebelumnya tidak terlihat loh, subhanallah. Nah, habis video ini kita akan berlanjut langsung ke normalisasi Kali Gabus ya. Kali Gabus dan Kali PJT ini sebenarnya dua sungai yang saling terhubung sebenarnya, tetapi masih terhalang dengan ya buruknya drainase ya di sekitaran Tambun Utara, karena memang wilayah ini merupakan wilayah baru ya, Tambun Utara ini, sehingga memang secara RT RW ataupun rencana tata ruang wilayah di sekitaran sini memang belum belum terlaksana dengan baik. Oke, kita sudah berada di Kali Gabus ya. Kali Gabus, Tambun Utara ya. Ini berdekatan aja sebenarnya teman-teman. Di sini kalau kita lihat long armnya, ekskavator long armnya ini mengeruk ya ke tengah-tengah. Ini kalau ekskavator biasa nggak mungkin bisa nih teman-teman, karena pasti nyangkut dia, bukan nyangkut sih, tidak sampai tangannya. Harus tangan panjang di sini teman-temannya. Nah, Kali Gabus ini berdekatan dengan Desa Srijaya ya, karena memang wilayah sini memang berdekatan langsung. Nah, di sini juga sama ya, tadinya wilayahnya banyak sekali rawa-rawa dan ya manusianya terus bertambah, otomatis ya lahannya terus berkurang ya, dan warga-warga di Jakarta saat ini sebagian besar itu mencari rumah ataupun tanah ya pasti ke Bekasi. Kalau nggak ke Bekasi, ke Cibubur, Depok, Tangerang, udah pasti tuh sekitar situ tuh. Bagi warga masyarakat yang penghasilannya belum terlalu besar ya, tetapi kalau memang sudah besar penghasilannya, dia akan mencari tetap di daerah Jakarta, karena biasanya tempat kerja dan rumah itu tidak terlalu jauh ya. Nah, di depan kita ini terlihat ada PKL ya. Ya, ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri kepada Pemprov Jawa Barat ataupun Pemda Bekasi ya, di mana para PKL ini seyogyanya dicarikan tempat strategis untuk berjualan yang tidak mengganggu fasilitas umum. Nah, di depan kita ini lagi dan lagi ada ekskavator ya, ekskavator long arms yang coba mengeruk sedimentasi ataupun sisa-sisa bongkaran mungkin ya, karena memang Kali Gabus ini betul-betul yang awalnya ya itu benar-benar dijadikan tempat tinggal loh. Ruko cuma lebih dominan tempat tinggal ya, bagi warga-warga yang memang secara ekonomi memang kelas menengah ke bawah ya. Ya udah cari ringkasnya aja, ya udah kita tinggal dia di Kali Gabus. Karena memang beberapa tahun belakangannya ini Bekasi belum terlalu parah banjirnya ya, tetapi banjir terparah kemarin sudah terjadi luapan sungai Bekasi ataupun Kali Bekasi yang notabene limpahan dari puncak Bogor juga ya, yang ya akhirnya wilayah sini tenggelam, katanya sepinggang kalau di sini teman-teman, sepinggang, dan ya melumpuhkan pastinya aktivitas warga sekitar sini karena alirannya tidak bisa mengalir dengan baik Gus gitu loh, karena ya lagi dan lagi banyaknya bangunan liar di sini. Dan yes, kita bisa lihat ya di bawah ini terlihat
sungainya mulai lancar ya, meskipun agak sedikit butek ya. Kalinya ya mau gimana ya, kitanya sendiri yang jorok. Padahal kalau dari puncak Bogor ini alirannya bersih sekali, jernih sekali teman-teman, bisa diminum malah. Karena kan mata air ya dari puncak Bogor sana. Cuma mengalir terus. Waduh, banyak sampah. Ya sudah, cocok sudah. Dan ini teman-teman, apa ya, kita memang ya, saya tidak menyalahkan juga sih. Cuma memang apa ya, di sekitaran Tambun Utara ini kayaknya belum ada tong sampah ya, ataupun kontainer sampah ya. Coba deh kalian perhatiin ya, kalau kalian sering nonton channel ini, kalian bisa lihat ya, sepanjang saya nge-review ataupun memvideokan daerah sini, saya belum pernah melihat sekalipun kontainer sampah yang menjadi TPA warga ya, ataupun pembuangan akhir warga perumahan, itu tidak ada sama sekali teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat gitu loh. Mungkin Pemda setempat bisa mengalokasikan anggaran mungkin ya, tong sampah gitu loh, ataupun kontainer sih lebih tepatnya ya, kontainer sampah ya 3 atau 4 gitu sepanjang jalur ini, sehingga masyarakat yang ingin membuang sampah plastiknya ya, itu ada TPA-nya gitu loh. Karena biasanya kan sampah-sampah itu ataupun seplastik ya, seplastik gede tong sampah dari rumah kita itu bisa kita bawa, terus kita cari TPA. Cuma bagi yang nggak mau capek, nggak mau ribet, dia akan jalan pintas, dia akan mencari sungai. Main buang saja ya. Padahal kalau misalnya dia mau usaha juga ya bisa aja ya, pas dia keluar, suaminya keluar kerja, dia bisa bawa sampahnya menuju ke ya di tempat sampah di pinggir jalan ya. Ada biasanya kan sampah yang apa ya, sampah keliling gitu loh, milik Pemda ataupun Pemprov yang roda 3 ya biasanya, ya bisa dititip di situ. Cuma ya itu kembali lagi kepada masyarakatnya tuh, warganya mau sedikit ribet nggak, atau memang mau cari simpelnya saja. Nah, kita saat ini ada di ketinggian kurang lebih 50 meter ya, dan sudah terlihat jelas aliran sungainya, dan sudah mulai nyata ya. Yang tadinya di sini sungainya tertutupi oleh bangli-bangli ataupun bangunan liar yang parah sekali. Dia sampai ngebeton loh, dia benar-benar ngebeton sungai. Saya melihat langsung kemarin tuh, ya Allah, sungai dibeton loh, buat dibikinkan pelkep ataupun cakar ayam ya untuk rukonya mereka. Sehingga ya sudah tertahan dah tuh aliran sungai, dan ya sungainya kotor juga ya, pada nyangkut semua dah tuh sampah-sampahnya di pelkep ruko tersebut, yang notabene sudah pasti akan menghalangi aliran air ataupun das ya, daerah aliran sungai. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya update ya, 2 sungai per tanggal 8 April tahun 2025 yang progresnya sangat positif sekali, sangat bagus sekali. Dan mudah-mudahan saja kita terus berbenah ya, bahwasanya kita dan alam itu harus kudu wajib jalan bareng, jangan kita habisi semua, jangan kita ambil semua. Apa yang ada di alam ini, yang kita sisakan hanyalah sisa-sisa yang notabene pun itu haknya alam kita ambil. Jadi kita kolaborasi dengan alam sehingga kedepannya secara ekologis itu tidak terganggu, sehingga kedepannya tidak menciptakan namanya bencana alam karena ulah tangan kita sendiri ya, nauzubillah min dzalik. Karena seyogyanya Allah sudah ngatur ya dalam Al-Quran, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu
kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Kenapa Allah memberikan kita musibah? Allah jelaskan di ayat yang lainnya ya. Walanudziqannahum minal adabil adna dzal adabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kuberikan kalian siksaan kecil di dunia sebelum siksaan besar di akhirat, agar kalian kembali ke jalan yang benar. Jadi musibah banjir kemarin itu adalah teguran dari Allah agar kita kembali ke jalan yang benar, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, karena kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan di tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Normalisasi Kaligabus dan PJT atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.